Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaidah yang ke-13. Asma'ullahil husna mukhtassatun bih. Nama-nama Allah yang baik-baik itu jika disebutkan sesungguhnya semua nama tersebut khusus untuk Allah, laiqatun bijalalih, yang layak bagi Allah dengan segala kemuliaannya. Jika dinisbatkan satu nama kepada Allah, maka itu adalah nama milik Allah yang khusus baginya, yang sesuai baginya. Sebagaimana jika dinisbatkan nama kepada makhluk adalah nama milik makhluk yang sesuai bagi makhluk. Inna minal qawaidil muhimmati wal usulil mufidati fi babi asma'illahil husna. Di antara kaidah yang penting dan prinsip yang mendasar dalam bab memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, anna asma'allahil husna wa sifatihil ulya mukhtassatun bih subhanahu laiqatun bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi. Bahwasanya semua nama-nama Allah yang baik-baik itu dan sifat-sifatnya yang maha tinggi itu disebut nama Allah Al-Husna atau baik karena setiap nama sesuai dengan Allah Tabaraka Ta'ala, mengandung sifat, dan disebutkan dengan sifat yang maha tinggi karena segala macam sifat Allah sempurna ketinggiannya. Mukhtassatun bih, semua nama-nama yang husna dan semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi atau ulia itu khusus milik Allah semata. Subhanahu laiqatun bijalalih, dan yang layak bagi Allah dengan segala macam keagungannya, kesempurnaannya dan kebesarannya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna, sesungguhnya milik Allah sematalah segala nama-nama yang bagus. Al-husna, bagus secara makna dan bagus yang terdapat dalam kandungan makna tersebut. Adapun makhluk namanya juga bagus, tapi terkadang tak bagus. Makhluk itu kadang-kadang kandungan namanya bagus, tapi tak sesuai dengan makhluk yang dinamakan dengannya. Kalaupun dia bagus juga sesuai antara nama dengan dirinya, maka kebagusan makhluk tersebut terbatas, tak sempurna, sebagaimana Allah Jalla wa Ala. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Wa idhafatuha ilaihi subhanahu, ketika dinisbatkan nama-nama ini kepada Allah, Tuhan yang Maha Suci, tadullu ala ikhtisasih bih, menunjukkan bahwasanya nama-nama tersebut khusus untuk Allah semata. Walihada samma Allah nafsahu bi asma'in wa samma sifatihi bi asma'. Karena itulah Allah menamakan dirinya dengan nama-nama, dan Allah menamakan sifat-sifatnya dengan nama-nama. Fakanat tilkal asma'u mukhtassatan bih, la yusyrikuhu fiha ghairuh. Maka adalah semua nama-nama tersebut khusus milik Allah semata. Takkan ada makhluk yang dapat bersekutu dengan Allah dalam nama-nama tersebut. La yusyrikuha fiha ghairuh. Tak ada orang yang dapat bersekutu dalam nama-nama yang layak bagi Allah tersebut, yang indah bagi Allah tersebut. Wala niddalah, tak ada tandingan baginya. Wala nadhir, tidak ada yang sekufu. Wala samiyya wala mathil, tak ada yang setinggi Allah Subhanahu wa taala, setingkat Allah Subhanahu wa taala. Waqad sammallahu tabaraka ta'ala ba'dha makhluqatihi bi asma'in mukhtassatin bihim. Terkadang Allah juga menyebutkan tentang makhluk-makhluknya, menisbatkan nama-nama kepada sebagian makhluk-makhluknya, dan penisbatan tersebut menunjukkan nama itu khusus untuk makhluk. Waqad sammallahu tabaraka ta'ala ba'dha makhluqatihi bi asma'in mukhtassatin bihim mudhafatin ilaihim, dinisbatkan kepada mereka. Wa idhafatuha ilaihim tadullu ala ikhtisasihim biha, ketika dinisbatkan semua nama makhluk kepada makhluk menunjukkan nama-nama ini juga khusus untuk makhluk. Wa annaha taliqu bihalihim, dan tentunya sesuai pula dengan keadaan makhluk.
wa naqsihim wa dha'fihim, sesuai pula dengan kekurangan mereka, kelemahan mereka. Ya, disesuaikan setiap nama jika disebutkan kepada sesuatu maka menjadi khusus untuk sesuatu tersebut. Nama disebutkan kepada Allah itu khusus untuk Allah. Nama disebutkan kepada makhluk itu khusus untuk makhluk. Dengan segala macam ya kesesuaian antara makhluk dengan nama tersebut dan antara Allah dengan nama tersebut. Yang jelas apapun disebutkan kepada makhluk tak akan ada yang sempurna. Ya, tidak akan ada namanya yang sempurna. Walaupun dia diberi nama contohnya bagus, namanya bagus. Siapa namamu? Bagus. Bagus itu adalah bagus secara bahasa, maknanya bagus. Ya. Tapi bagusnya si bagus tak sempurna sebagaimana bagusnya Allah Jalla wa Ala. Ya. Sebagaimana bagusnya Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, Allah itu namanya Thayyib. Arti Thayyib artinya bagus. Tapi Thayyibnya Allah tak akan sama dengan bagusnya makhluk. Ya. Karena keterbatasan makhluk, kelemahan makhluk. Ya, tak sempurna dari segala sisi makhluk. Walaupun bagus kadang namanya, wajahnya tak bagus. Kadang-kadang wajahnya bagus tapi sifatnya tak bagus. Kadang sifatnya bagus, wajahnya bagus tapi ada lebih bagus daripadanya. Begitulah makhluk. Tapi Allah ketika dikatakan Allah Thayyib, sempurna, bahwasanya Allah dialah Tuhan yang maha baik, maha bagus dalam segala hal. Sempurna, tak ada padanya kekurangan. Ya. Jadi jika dikatakan bahwasanya si fulan itu bagus dan bagus namanya, nama si fulan si bagus, maka tak akan mungkin sesuai dengan nama Allah Jalla wa Ala. Ya, karena nama Allah semuanya sempurna dari segala macam sisi. Kata beliau, wa annaha taliqu bihalihim wa naqsihim wa dha'fihim. Sesuailah nama tersebut dengan keadaan makhluk pula. Sesuai dengan kekurangan mereka, kelemahan mereka. Wa qad ja'at hadhihi al-asma'u muwafiqatan li tilka al-asma' idza qutiyat 'anil idhafati wat takhsis. Kadang-kadang nama-nama ini ya bersesuaian dengan nama-nama yang ada pada Allah, tapi jika diputuskan tak disandarkan ya kepada zatnya. Contohnya Thayyib. Thayyib itu artinya bagus. Ini bisa untuk makhluk, bisa untuk Allah. Tapi ketika dikatakan Allahu, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah dialah zat yang baik, la yaqbalu illa thayyiban, tak menerima kecuali yang baik. Maka nisbat nama baik ini kepada Allah sempurna. Ya, kalaupun si fulan namanya juga Thayyib, namanya siapa? Thayyib artinya baik. Ya, maka ketika dikatakan si fulan ini namanya baik, Thayyib dan orangnya baik. Ya, dan orang yang benar baik, tapi kebaikan orang ini apa? Tak sempurna, tak utuh. Sesuaikan dengan dia. Meskipun ada terkadang sama antara makhluk Allah nama tersebut, sama namanya, tapi ketika disebutkan kepada makhluk sesuai dengan makhluk. Ya, seperti sifat. Kita katakan bahwasanya sayap itu adalah ya secara bahasa janah, sayap. Ya, ini sifat. Kita katakan burung bersayap. Maka sayap ini sesuai dengan burung. Ketika kita katakan Allah menyebutkan dalam Quran malaikat bersayap. Maksud Tuhan Allah yang telah menjadikan malaikat-malaikat bersayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih daripada itu. Maka ketika kita katakan sayap, semua berserikat padanya. Apapun juga sama sayap secara bahasa. Tapi ketika sayap pisahkan, sayap burung, maka ini khusus untuk burung, karena sayap burung pun berbeda-beda. Tak sama sayap burung elang dengan sayap burung walet contohnya. Jika saya katakan ya ini sayap malaikat, maka berbeda pula lah. Maka nama itu akan menjadi sesuai dengan ya kepada apa dia dinisbatkan. Demikian juga dengan Allah dan makhluk. Wala yalzamu min ittifaqi tilkal asma' ittifaqul haqa'iq wal musammayat. Taklah harus ketika dikatakan sama nama tersebut, sama pula hakikat daripada apa yang dinamakan tersebut. Karena disinilah syubhat orang-orang siapa? Jahmiyah. Mereka menolak semua nama Allah. Kenapa? Kalau andai kata dikatakan Allah SWT punya nama-nama seperti ini, makhluk juga punya. Oleh karena itu Allah tak layak diberikan nama apapun juga karena makhluk pun bernama. Ini pemahaman siapa? Jahmiyah. Mereka tak menerima semua nama Allah SWT. Karena itulah mereka dikafirkan para ulama. Kenapa mereka tak menerima? Karena menurut mereka kalau dikatakan Allah punya nama As-Sami', orang juga punya nama As-Sami'. Contohnya, berarti kita menyerupakan Allah kata mereka. Padahal
Kita harus pahami bahwasanya setiap nama itu sesuai dengan kepada apa dia dinisbatkan. Di sini yang kerancuan cara berpikir orang-orang Jahmiyah.